dulu Islam itu munculnya di Jaziratul Arab. Karena munculnya di Jaziratul Arab, maka sebenarnya kalau kita lihat Islam tidak ada urusannya dengan timur dan barat. Karena pada saat itu barat diwakili oleh Kekaisaran Romawi dan timur diwakili oleh Kekisraan Persia. Kenapa dikatakan Kekisraan Persia? Karena memang rajanya namanya Kisra atau Imperium Persia. Sedangkan Romawi mereka mengambil pemimpin mereka namanya Kaisar, itulah Kaisar, maka dinamakan Kekaisaran. Jadi timur dan barat itu punya kerajaan sendiri-sendiri, punya kekuasaan sendiri-sendiri. Timur kekuasaannya adalah Persia, barat kekuasaannya adalah Romawi. Nah, maka Islam yang lahir di tengah-tengah itu sebenarnya tidak ada urusan sama sekali dengan barat. Hanya saja ketika Islam sudah menaklukkan Persia sekitar tahun 651-an, Islam menghabisi Persia dan Islam kemudian mengambil wilayahnya, yaitu wilayah-wilayah Persia yang selama itu dikenal dengan nama Timur, lalu kemudian dikuasai oleh Islam. Mulailah orang-orang barat membagi dua dunia ini, jadi mendikotomisasi. Namanya dikotomi ya berarti dua, kan gitu kan ya, kan dikotomi, maka menjadi dua, timur dan barat. Barat adalah barat atau ide-ide barat, Kristen gitu kan ya, imperialis dan sebagainya. Maka timur adalah diidentikan dengan Islam. Nah, saat itulah kemudian orang-orang membahas seperti itu. Jadi peradaban barat dan peradaban timur. Peradaban barat itu dikatakanlah peradaban Kristen, peradaban timur itu adalah peradaban Islam. Seperti itu yang kemudian kita kenal sekarang. Tapi tidak seperti itu pada awalnya. Lahirnya ideologi kapitalis dan peradaban barat. Jadi sebenarnya para kaisar dan raja-raja pada abad pertengahan memanfaatkan pemuka agama sebagai kendaraan dalam rangka memuluskan kekuasaannya di tengah-tengah masyarakat, guna menghisap darah rakyat dan mengeksploitasi mereka. Di lain pihak, para pemuka agama melakukan sesuatu untuk kepentingan diri mereka dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya, muncullah pergolakan sengit yang diprakarsai para pemikir dan kaum filosof pada saat itu, baik di Rusia maupun Eropa, untuk melawan para kaisar, raja-raja, serta pemuka agama. Di antara mereka, para pemikir filsuf itu ada yang mengingkari agama secara mutlak, ada lagi yang mengakui keberadaan agama tapi harus dipisahkan dari kehidupan. Sehingga muncul suatu pendapat yang disepakati oleh para filsuf dan ilmuwan, yakni sekulerisme. Jadi gini ceritanya teman sekalian, ini sudah saya ulangi berkali-kali, tapi mudah-mudahan semakin diulang semakin ada pelajaran yang bisa diambil, semakin ada pemahaman yang bisa hinggap di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang sekulerisme, sekulerisme itu tidak pernah dikenal di dunia sebelum Renaissance. Ya, jadi tidak pernah dikenal sebelum Renaissance. Artinya Renaissance itu adalah yang melahirkan namanya sekulerisme. Sebelum adanya Renaissance itu tidak ada sekulerisme. Kenapa disebut dengan Renaissance? Karena dalam bahasa Prancis Renaissance artinya adalah pencerahan. Jadi pencerahan karena pada saat itu mereka menganggap diri mereka berada di dalam kegelapan. Karena itulah di dalam sejarah manapun yang teman-teman bisa teliti, kalau seandainya mereka mereferensi kepada masa-masa sebelum Renaissance, mereka merefer dengan nama Dark Age, gitu kan ya, atau Dark Ages. Itu adalah masa-masa kegelapan, abad-abad kegelapan. Dalam kemudian misalnya kalau teman-teman cek di Wikipedia misalnya, Dark Ages itu dikatakan juga equal dengan the Age of Faith atau abad-abad keimanan. Jadi bagi mereka ketika orang beriman itulah abad gelap. Nah, kenapa abad gelap? Karena pada saat itu semuanya dikekang atas nama agama. Jadi pada saat itu dimulai kapan? Dimulai ketika dimulai ketika awal abad ketiga, yaitu tahun 200-an itu dimulai suatu kejadian di mana orang-orang Romawi yang pada saat itu sudah tidak sanggup lagi melawan penyebaran Nasrani, melawan penyebaran orang-orang Kristen, itu mulai kemudian mengadopsi sedikit demi sedikit Kristen menjadi agama negara. Dan kita tahu bahwa Yesus itu kan orang Yahudi, ya gitu ya, orang Yahudi. Lalu kemudian pengikut-pengikut pertamanya adalah orang-orang Yunani. Orang Yunani itu dikejar-kejar sama orang-orang Romawi. Bahkan menurut Alkitab itu Yesus disalibkan di masa Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu ya orang Romawi, Kaisar Romawi. Nah, maka kemudian ketika Kaisar Romawi ini membunuh orang-orang Kristen yang Yunani,
malah makin besar gitu kan ya, malah makin besar, dan sunatullahnya memang begitu ya, yang ditekan benar itu insya Allah makin besar. Nah ketika makin besar dan makin besar, maka kemudian Kaisar Theodosius itu lalu kemudian mengeluarkan Edict of Milan gitu kan ya, mengeluarkan edict itu semacam keputusan ya, keputusan di Milan, yaitu mengakui bahwa agama Katolik, agama Kristen, bukan Katolik pada saat itu ya, agama Kristen menjadi bagian daripada yang boleh dilakukan. Artinya sudah diakui lah, oh ya nggak apa-apa, karena semakin besar kalau ditentang lagi semakin parah, maka dikeluarkanlah Edict of Milan. Puncaknya tahun 325 abad keempat awal itu Konstantin Agung itu kan ya, Konstantin Agung di kota Konstantinopel setelah dia memindahkan ibu kota dari Roma menuju ke Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul, maka mengeluarkan sebuah rapat yang dikenal dengan Konsili Nisea. Tahun 325 Konsili Nisea dilakukan di Iznik yang sekarang kotanya Iznik, dulu namanya Nisea. Itu memutuskan kemudian dasar-dasar daripada kekristenan. Lalu kemudian tidak hanya itu, menjadikan agama Kristen menjadi agama negara. Nah sejak itulah Kristen yang awalnya dikejar-kejar menjadi agama negara, lalu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengatur negara. Nah dari situ terbagi Nah, terbagilah masyarakat menjadi 4 kelas. Kelas pertama namanya kelas bangsawan. Itu para landlord. Siapa itu para landlord? Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya sebuah sebuah stempel dari kerajaan untuk memimpin di satu tempat tertentu, karena pada saat itu tidak dikenal namanya nation. Belum ada yang namanya negara, itu belum ada. Yang ada namanya kerajaan. Apa kerajaannya? Namanya The Holy Roman Empire, gitu ya. The Holy Roman Empire itu memimpin di daerah barat, jadi Eropa Barat, sedangkan Bizantium itu memimpin di daerah sebelah Eropa Timur. Pusatnya Bizantium itu Konstantinopel, pusatnya The Holy Roman Emperor itu di daerah Roma. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, maka tidak ada yang namanya negara. Holy Roman Emperor ini membawai kerajaan-kerajaan. Misalnya contoh kerajaan Visigoth misalnya, kerajaan Frank misalnya yang sekarang jadi Perancis, kerajaan misalnya Anglo-Saxon yang ada di Inggris dan sebagainya. Nah, ini membawa kerajaan-kerajaan kecil. Ibaratnya gampangnya gini deh, ada bos besar terus kemudian ada raja-raja kecilnya gitu ya. Nah, maka ketika itu terjadi, para landlord inilah yang kemudian memegang kekuasaan tertinggi. Dan karena sudah disepakati bahwa agama itu menjadi dasar daripada berpijaknya segala sesuatu, maka raja itu pasti punya pendukung-pendukung. Pendukungnya siapa? Kaum rohaniwan atau kaum gereja. Nah, maka di bawah bangsawan ini selalu pasti ada kaum gereja. Holy Roman Emperor ini ketika dilantik pasti dilantik oleh gereja. Pasti dilantik oleh tokoh agama. Yang itu adalah ingin menegaskan bahwa ini adalah wakil Tuhan di dunia. Maka muncul satu idiom Adeo Rex Arege Lex. Artinya adalah Adeo Rex, raja itu dipilih oleh Tuhan. Deo itu memilih raja, lalu kemudian Arege Lex, lalu kemudian raja itu menentukan hukum yang mana benar dan yang mana yang salah. Karena kenapa? Firman Tuhan itu mewujud dalam firman raja. Firman raja adalah firman Tuhan. Kata-kata raja adalah kata-kata Tuhan. Berarti kalau raja bilang anakmu cantik, anakmu untuk saya sejan, itu sudah firman Tuhan. Nggak bisa dibantah lagi. Kamu salah ya, sudah kamu salah. Nggak bisa dibantah lagi. Maka keberadaan raja itu di backup oleh gereja. Maka itu adalah kasta yang kedua atau kelas kedua yang lebih bergengsi. Itu adalah setelah bangsawan atau landlord, itu ada yang namanya rohaniwan. Setelah darah biru, itu kemudian ada kaum gerejawan. Lah kenapa namanya darah biru? Ya dikisahkan dalam satu kisah bahwa orang-orang kerajaan itu kan selalu ada di istana-istana megah, dilindungi oleh atap-atap, lalu kemudian jendela-jendela yang sangat kurang, sehingga karena kurangnya sinar matahari, pigmennya kemudian jadi hilang. Lalu kemudian kalau lihat nggak kalau orang terlalu putih? Lihat ya, atau lihat nggak cecek yang nggak pernah sinar matahari? Cecek yang nggak pernah kena sinar matahari tahu? Jadi putih semua kan ya? Urat-uratnya kelihatan, lalu kemudian urat-urat birunya itu kelihatan, makanya berdarah biru karena dalamnya ternyata bukan merah. Kayak gini kan ini udah kelihatan biru. Nah, jadi kaum berdarah biru gitu kan ya, karena memang nggak pernah kena sinar matahari, apa-apa dilayani, apa-apa maunya di dalam istana. Nah, yang ketiga setelah kelas yang bangsawan dan kelas gerejawan itu, maka kelas yang ketiga adalah kelas para cendekiawan atau para filsuf. Nah, para filsuf ini siapa?
para pelajar-pelajar yang mereka dalam tanda kutip tidak mau tunduk pada doktrin gereja. Ketika gereja mengatakan ini, mereka mau menyelidiki terlebih dahulu karena mereka punya akal. Ketika gereja mengatakan itu, mereka tidak menerima mentah-mentah. Nah, maka ini adalah yang ketiga. Yang keempat itu adalah kastanya para pekerja atau kastanya para proletar. Yaitu siapa? Mereka yang lahir tidak dengan otak yang beruntung, apalagi dengan harta yang banyak, mereka tidak mendapatkan pendidikan, maka muncullah mereka menjadi kasta terbesar sekaligus kasta terendah. Jadi kasta terbesar di Eropa pada saat itu adalah kasta terendah. Siapa? Mereka adalah para pekerja yang dimanfaatkan oleh orang-orang, yang dimanfaatkan oleh kerajaan, yang dimanfaatkan oleh gereja untuk menghasilkan sesuatu yang dimakan oleh para raja tadi. Dan semuanya menerima dengan apa adanya, begitu saja. Lah kenapa? Karena tidak ada pendidikan. Kamu lahir rakyat biasa. Folks gitu kan ya. Kalau sudah rakyat biasa itu nggak boleh banyak protes. Itu adalah kerajaan, darahnya biru, orang mulia, pilihan Tuhan. Maka keturunannya harus kita muliakan. Ya kayak gitu-gitu. Sampai sekarang di Indonesia beberapa pun ada yang begitu. Tidak perlu dipertanyakan. Rasionalitasnya dihilangkan. Pokoknya terima aja kalau dia orang suci. Sudah gitu saja. Pokoknya dia orang hebat pasti masuk surga. Ya, kira-kira begitulah. Nah, ajaran yang sama diterapkan gitu kan ya. Diterapkan di Eropa pada saat itu untuk kemudian mendukung bahwa yang namanya landlord itu adalah memang dari sononya sudah hebat, memang dari sononya sudah mulia gitu ya. Nah, jadi ada 4 kelas itu yang kita bisa lihat. Nah, ternyata ketika dari tahun 325 ketika diresmikan agama Kristen menjadi agama negara, lalu kemudian dijadikan sebagai patokan daripada segala-galanya, tentu saja sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Seandainya Al-Quran ini bukan datang daripada Allah, Allah katakan pasti Anda akan menemukan keruwetan di dalamnya. Tafawut gitu kan ya, akan menemukan saling silang di dalamnya, kerusakan di dalamnya. Sama, ketika apapun yang tidak didasari karena Allah itu pasti akan menemukan kerusakan, mesti itu. Karena buatan manusia itu mesti rusak dan pasti akan rusak gitu loh maksudnya. Handphone itu mesti rusak, pasti akan rusak gitu kan ya pada waktunya. Nah, sama, ketika tahun 325 digunakan sebagai agama negara, terus menerus, akhirnya terjadi adalah kekorupan di mana-mana atas nama agama. Teman-teman bisa lihat itu dalam film-film yang banyak sekali. Salah satunya adalah Robin Hood, itu menggambarkan kondisi pada saat itu. Ya ini memang Robin Hood bukan dalil ya. Tapi maksudnya coba lihat saja. Ya kira-kira kondisinya kayak begitulah. Ada raja gitu kan ya, ada landlord gitu kan ya, yang mereka bisa melakukan apa saja, melakukan kesewenang-wenangan. Gampangnya gini deh. Lah kalau antum sudah jadi dewa, antum mau ngapain aja kan nggak salah. Paham nggak kira-kira saya? Gampangnya gini deh. Kalau antum dianggap dewa misalnya, antum pergi ke ke satu tempat yang benar-benar nggak ngerti teknologi gitu misalnya, terus antum bawa senter misalnya, gila bisa bercahaya gitu kan ya, ya ibaratnya kayak mereka melihat mujizat lah kira-kira gitu. Antum jadi dewa, antum mau ngapain aja bisa, mau mengatakan saya nggak salah bisa, mau mengatakan dia yang salah bisa, mau melawan apapun aja, literally apapun itu bisa. Nah itu yang terjadi pada masa itu, makanya orang-orang filsuf tuh mengatakan absolute power, absolute corrupt. Kalau Anda memiliki kekuasaan yang mutlak, maka Anda mutlak pasti akan melakukan korupsi. Itu menurut filsuf-filsuf barat, karena yang mereka saksikan begitu. Lah kenapa? Apa yang membuat raja itu tidak melakukan kekejian? Tidak ada, karena dia punya kekuasaan secara mutlak, dan gereja pun mengambil kekuasaan itu secara mutlak juga karena dia di backup oleh landlord. Nah, misalnya contoh dalam film Robin Hood gitu kan ya, betapa zolimnya dalam tanda kutip penguasa-penguasa pada saat itu, landlord pada saat itu, sehingga rakyat tuh menjadi kemudian sangat miskin, menjadi sangat tertekan. Maka muncullah pahlawan di tengah-tengah mereka namanya Robin Hood gitu kan ya, maling dari orang kaya ngasih kepada orang miskin gitu kan ya. Lah kenapa? Karena mereka tidak bisa berbuat apapun secara hukum gitu maksudnya. Paham nggak kira-kira saya? Ketika kezoliman itu sudah melembaga jadi kekuasaan itu adalah kezoliman itu sendiri, maka hukum itu tidak bisa digunakan sama sekali. Lah kenapa? Karena antum pasti salah. Bagaimanapun juga mesti salah. Gitu kan ya. Nah, cerita Robin Hood bisa kita kaitkan. Malam ini viral gitu kan ya. Ketika ada jamaah yang mau ikut aksi bela Quran pada hari ini itu ditahan oleh polisi gitu kan ya. Kemudian ditanya, atas dasar apa kami ditahan? Dasar hukumnya apa? Ya sudah, nanti dijelaskan di Polres aja. Nah, itu jawaban yang sudah textbook gitu loh. Sudah disuruhnya begitu. Padahal nggak ada penjelasan sama sekali. Intinya adalah bahwa kalau seandainya kezoliman sudah melembaga, ya hukum itu bisa dibuat zolim. Ya karena mereka yang buat. Karena itulah hukum itu tidak boleh dibuat manusia. Mengapa? Kalau manusianya sinting, hukumnya ikut.
Itu maksudnya. Lah maka tidak boleh dibuat oleh manusia. Lah kenapa? Karena manusia itu serba terbatas. Kalau manusia sudah bersepakat melakukan keburukan, maka hukum itu jadi buruk. Maka hukum itu harusnya dibuat oleh selain manusia, di mana manusia tinggal mengambil hukum dari yang Maha Tahu. Itu kan dalam Islam.